Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, masih semangat ya. Semangat Pak. Semangat. Ya. Baiklah, Semangat. ya semangat terus. Baiklah, kita masuk pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 ya, 7. Kemudian materi hari ini kita sudah masuk ke ini ya, pembuatan gambar tampak 2 dimensi dengan perangkat lunak. Oke, saya share screen saja ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya ketua kelas Abdul Rojak ya, ketua kelasnya ya. Ya, pimpin doa dulu. Ayo, Abdul Rojak. Siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar yang disampaikan oleh Pak Syahrir bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Agar Syahrir bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Agar mulai. Selesai. Ya, terima kasih, Abdul Rojak. Baik, Pak Guru absen dulu ya. Satu-satu. Abdul Rojak hadir ya. Hadir, Pak. Agusman. Hadir, Pak. Oke. Pak Moria Sondang. Hadir Pak. Peter Gia. Peter Gia. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Poniman Hulu. Poniman Hulu. Oke, lanjut. Teddy Supardi. Hadir Pak Syahrir. Oke. Yeni Farika. Hadir Pak. Mulyadi. Mulyadi tidak ada ya? Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita. Karena materi yang lalu kita sudah membuat dena ya. Kita sudah membuat dena materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk di materi membuat gambar 2 dimensi tampak ya pada aplikasi perangkat lunak. Baiklah, Pak Guru sudah memberi link itu Padlet. Di Padlet itu kalian bisa melihat materi-materi yang bisa dipelajari untuk hari ini. Materi pertama itu kita lihat dulu ini ya, tampilan tampak rumah. Ini bisa diklik saja di komputer kalian masing-masing. Kalau kalian klik seperti ini maka akan muncul video. Nah, video ini akan menampilkan beberapa contoh tampak bangunannya atau tampak rumah. Jadi kira-kira seperti itu ya, beberapa contoh tampilan tampak rumah. Itu kalian bisa lihat saja di Padlet. Nah, kemudian
Dari tampilan tampak rumah yang sudah ditayangkan tadi, coba kalian jawab dulu pertanyaan yang sudah ada di bagian refleksi. Jadi menjawab pertanyaannya tinggal diklik saja tanda plus ini, kemudian kalian jawab pertanyaannya, seberapa penting gambar tampak pada pembangunan suatu rumah tinggal. Menurut pemahaman kalian saat ini. Jadi tinggal diklik saja tanda plusnya, kemudian ketik namanya dan jawabannya sesuai dengan pertanyaan, seberapa pentingkah gambar tampak dalam pembangunan suatu rumah tinggal. Dicoba ya. Ya, belum ada yang menjawab ini. Oh, sudah ada Teddy Supardi ya? Oke, sudah ada jawaban dari Teddy Supardi. Karena tampak atau fasad rumah merupakan identitas dan nilai jual. Bagus. Bagus jawabannya. Nah, kemudian jawaban kedua juga ini. Siapa ini? Tidak ada namanya ya? Maaf, Pak, lupa, Pak. Oh, Pemori ya? Iya, Ya, betul, bagus Pak. jawabannya ya. Jadi, ibaratnya wajah ya. Jadi tampak itu adalah wajah. Nah, sudah ada juga di sini Abdul Rajak ya. Gambar tampak membantu kita dalam membayangkan rumah bila sudah jadi. Oke, bagus. Bagus jawabannya. Ya. Baiklah, adik-adik sekalian, sambil kalian menjawab untuk pertanyaan ini pemantiknya, kita lanjut ke materi pembelajarannya ya. Di materi pembelajaran ini ada materi bahan ajar. Bahan ajar ini kalian bisa klik dan bisa di-download untuk dibaca-baca sebagai bahan referensi kalian nanti untuk membuat tampak. Kemudian untuk persentase, ini ya materi persentasenya. Di sini ada capaian pembelajaran kita ya. Nah, kalian diharapkan bisa mampu menggambar 3 dimensi dan 2 dimensi struktur, arsitektur interior dan eksterior gedung. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, kalian dapat tujuan akhirnya saja ya, membuat gambar 2 dimensi tampak. Nah, ini adalah mengapa harus AutoCAD untuk desain bangunan, itu ada alasan-alasannya. Ini adalah gambar tampak, wujud luar bangunan ya, pengertiannya gambar tampak itu wujud luar bangunan yang dilihat secara 2 dimensi dari sisi muka maupun samping. Contohnya seperti ini. Kemudian ada gambar denah, gambar tampak itu turunan dari gambar denah. Kemudian ada gambar potongan. Nah, ini membuat denah dengan aplikasi AutoCAD ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat tampak, di sini kalian bisa baca. Nanti juga habis materi ini akan Pak Guru contohkan bagaimana cara membuat tampak 2 dimensi dengan AutoCAD. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk membuat tampak. Nah, baiklah itu materi yang langkah-langkah untuk membuat tampak presentasinya ya. Nah, kemudian di sini juga ada video tutorial. Video tutorial berupa penjelasan tentang bagaimana membuat tampak 2 dimensi di AutoCAD. Nah, sebelum masuk di LKP ada tugas ya, tugas praktek kalian, yang nantinya akan membuat gambar tampak dari denah yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Pak Guru akan mencontohkan ya. Pak Guru akan mencontohkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat tampak. Baiklah, ini kan ada denah. Denah yang sudah
kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu denah rumah tinggal sederhana dengan tipe 36. Nah, ini. Untuk membuat tampak kita rotasi kiri dan kanan untuk mendapatkan proyeksi pada saat membuat tampak samping kiri dan kanan. Nah, langkah pertama kita di layer dulu ya. Di layer dulu. Pastikan semua layer ini dalam keadaan sudah dibuat dan aktif. Dan kita membuat dulu dinding. Di layar dinding ini kita proyeksikan dulu menggunakan perintah konstruksi lain atau XL vertikal ya. Nah, kita proyeksikan untuk mendapatkan garis dinding. Di sudut-sudutnya ya, 1, 2, 3, 4. Mas tolong di. Mas, Ya, kelihatan ya di komputer kalian? Sesudah mendapatkan proyeksi dindingnya, kita membuat batasan untuk garis tanah ya. Kita membuat batasan untuk garis tanah. Kita buat line saja di sembarang tempat sini ya untuk memotong garis tanah dengan garis proyeksi dinding tadi yang sudah kita buat. Nah, sesudah itu kita membuat proyek offset dari garis tanah ini ke dinding untuk mendapatkan tinggi dinding. Kita offset, kemudian tinggi dinding untuk rumah sederhana itu biasanya 2,5 meter ya, 3,2,5 meter. Nah, ini sudah kita dapat tinggi dinding ya, tinggi dinding. Kita balik lagi ke layar. Sekarang kita untuk memproyeksikan garis atap. Jadi kita ambil layar atap. Kemudian kita garis untuk mendapatkan batasan atap. Setelah itu kita lihat di garis atap di denah yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi berdasarkan garis atap ini kita mendapatkan 2 susun atap ya. Susunan yang pertama itu untuk menutupi teras dan kamar tidur, kemudian susunan yang kedua itu untuk menutupi kamar tidur utama dengan ruang tamu. Nah, kita proyeksikan saja, kita offset lagi. Tinggi atap untuk rumah sederhana itu biasanya 2,5 meter. Kita masukkan angkanya, offset ke atas. Kita sudah mendapatkan tinggi atap yang untuk lapisan pertama. Kemudian untuk lapisan kedua lagi, ini ada jarak dari lapisan pertama ke kedua ada 550. Kita offset lagi, 550 ya. Setelah itu kita masukkan tingginya, 2,5 juga. Ini sudah kita dapatkan lapisan atap pertama dengan lapisan atap kedua. Nah, kemudian ada garis masuk lagi untuk ketinggian dari atap yang kedua, yaitu 800 ya. Kita masuk 800, offset dari yang kedua ini 800. Oke. Nah, setelah itu kita proyeksikan garis pinggirnya, pinggiran atap. Menggunakan perintah yang sama ya, konstruksi lain, vertikal, kemudian kita proyeksikan. Nah, garis atap ini yang berwarna pink ya. Jadi kita proyeksikan di sudut-sudut warna pink itu untuk mendapatkan garis pinggir atap. Setelah selesai, kita hapus garis yang tidak penting. Kita buang garis yang tidak penting untuk memudahkan kita pengerjaan berikutnya.
Nah, kita hapus ya garis yang tidak penting ini. Setelah kita hapus garis-garis yang tidak penting, maka akan menjadi tampaknya seperti ini ya, untuk menghemat waktu. Nah, seperti ini pada saat kita sudah menghapus garis-garis yang tidak penting. Kemudian kita buatkan list plank ya. Kita buatkan list planknya, ada 2 susun list plank, masing-masing ketinggian 2,5 dengan 125. Masing-masing ketinggian 2,5 dan 25 cm. Ini yang ke sini 25 cm. Kemudian lapisan keduanya 12,5 cm. Nah, setelah ini selanjutnya kita arsir ya. Kita arsir atapnya menggunakan tinta heads. Nah, di sini ada model-modelnya, model-model arsiran untuk atap biasanya kita pakai arsek. Nah, kita langsung arahkan saja. Nah, sudah betul. Tapi di layer dulu ya. Kita layer atap dulu. Tadi di heads, di arsek. Nah, itu sudah. Nah, selesai ya. Atapnya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan arsiran yang tepat untuk atapnya. Model atapnya juga sudah selesai. Nah, setelah itu kita pasang kusennya ya, kusen pintu jendela. Karena masih kosong, jadi kita pasang. Kusen pintu dan jendela itu kita sudah buat ya di pertemuan sebelumnya seperti ini. Ini tinggal kita copy saja. Karena sudah ada di pertemuan sebelumnya kita sudah buat. Tinggal kita copy. Tinggal copy ya. Copy di luar dulu. Kemudian kita proyeksikan menggunakan konstruksi lainnya juga, vertikal, untuk mendapatkan garis batas kusen. Di sini ya, kusennya. Ini kusen pintu jendela. Kemudian ini kusen jendela. Konstruksi lain, sini kita proyeksi. Setelah kita mendapatkan garis proyeksi ini, tinggal kita pindahkan gambar kusen ini ke dalam bangunan tampak ini. Menggunakan move saja, di move saja ini. Kita base ininya ke titik base point-nya di sini ya. Nah, setelah itu tinggal ini ya, jendelanya kita pindahkan. Kita pakai dulu garis proyeksi batas atas, tinggal kita pindahkan. Setelah itu kita hapus garis yang tidak perlu. Sudah ya, tinggal kita menggunakan garis lantai. Sepasang garis lantai, menggunakan layer lantai, tinggal digaris saja. Kemudian kita offset 10 ya. Sudah mendapatkan garis lantai. Kira-kira seperti ini. Sudah jadi tampak ya. Untuk menambahkan ornamen-ornamen lainnya seperti ornamen dinding, ornamen misalkan pohon, kendaraan, manusia, itu kalian bisa dapatkan di Design Center. Ini tinggal dimodifikasi, tapi secara umum seperti ini untuk menggunakan, untuk membuat langkah-langkah membuat gambar tampak di AutoCAD untuk 2 dimensi. Nah, silakan kalian pelajari kembali bagaimana cara memodifikasi untuk menambahkan ornamen-ornamen lainnya. Itu bisa kalian cari di media internet ya.
Bagaimana ornamen-ornamen dinding, pohon, kendaraan, dan manusia. Ada pertanyaan sejauh ini? Untuk pembuatan tampak? Tidak ada ya? Mau nanya Pak, Ya, dikit. nanya. Kalau yang di pinggir itu dindingnya harus 2 garis atau cukup seperti itu? Biasanya kan ada 2 garis gitu yang Oh, yang 2 dinding garis ya. batas samping. Dan kalau 2 garis itu biasanya kan kalau ini ya, kolomnya ya. Kalau ini kan gambarnya denah kita kan kolomnya menyatu dengan plesteran dinding. Kalau plesteran Oke, dinding, berarti kalau plesteran dindingnya masuk, otomatis proyeksi ininya dindingnya ada 2 garis. Jadi seperti ini. Gini ya. Maksudnya seperti ini. iya betul. Jadi kalau kayak gitu berarti langsung yang nggak ada tembok di depannya Iya, gitu, nggak ada karena benteng pinggir gitu. kolomnya Sip. rata dengan plesteran di gambar denahnya ya. Tergantung dari gambar denahnya. Kalau gambar denahnya kolomnya timbul, otomatis 2 garis yang tampak. Seperti itu ya. Oke. Karena gambar denahnya yang kita kerjakan sekarang itu menyatu dengan plesteran dinding, otomatis 1 garis saja yang tampak, yaitu yang di ujung saja. Masih ada lagi yang pertanyaan selanjutnya? Gimana Yeni Farika bertanya? Sudah paham tentang Mau pembuatan tanya, tampak? Pak, untuk pembuatan tampak itu apa harus nanti apa juga harus dikasih ini, Pak, elevasinya, Pak? Pertanyaannya Harus ada itu, Pak. elevasi. Saya bingung. Dikasih elevasi apa enggak untuk ketinggiannya ditampak? Ya, kalau di tampak itu kita lihat elevasi di sini Perlu di denah. ditampakkan apa enggak? Kita lihat elevasi di denah. Nah, biasanya kan teras itu lebih rendah ya daripada ruang tamu. Iya, Pak. Nah, kita buat saja elevasinya di garis lantai ini. Kita garis ini ya. Kita Iya. garis saja. Kemudian kita offset saja 100. Ini pakai satuan mili ya, Pak? Iya, ini yang dipakai kan satuan mili yang kalian kerjakan pertemuan sebelumnya kan mili. Pada saat nanti Iya. untuk ngeprint tinggal dikonversi saja skalanya. Baik, Pak. Nah, misalkan tadi ya. Iya, Pak. Yang elevasi itu misalkan terasnya kan lebih rendah daripada ruang tamu. Jadi tinggal di garis saja garis lantai, kemudian diberi ketinggian, kemudian diberi ini arsiran. Terserah saja arsirannya apa. Misalkan 10 skalanya. Ya, tinggal dimainkan seperti itu saja, Bu. Tinggal dimainkan seperti Iya. saja ya. Supaya kelihatan Iya. elevasinya. Iya, Pak. Ya, paham ya? Saya kira seperti itu. Paham. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita kembali ke ini Pak ya. mau tanya. Oh iya, Pak mau tanya. Ini nanti harus diberi kop apa enggak, Pak? Etiket gambar. iya nanti dibuatkan etiketnya di kopnya. Di kopnya nanti Oke, Pak. diseragamkan. Iya, Pak. Jadi nanti kita buat kop tersendiri.
di layout, misalkan layout 1 ya. Jadi nanti gambarnya tinggal dikirim ke goknya itu, kemudian di print. Baiklah, masih ada mau ditanyakan tentang materi pembuatan tampak? Saya kira Mau paham tanya, semua ya. Pak. Iya. Kita Jadi nanti nanti- pulangnya jam berapa? Kenapa? Pulangnya jam berapa? Oh, pulang ya. Masih ada 1 jam lagi ya, 1 jam pelajaran lagi ya, baru kalian bisa pulang. Nah, baiklah, Baik, kalau tidak ada Pak. pertanyaan lagi, nanti Pak Guru mau kasih LKPD ya, latihan kerja peserta didik. Nanti itu kalian lanjutkan pekerjaan yang pertemuan sebelumnya, yaitu denah. Kalian lanjutkan untuk membuat tampak, 4 tampak ya. Di sini sudah ada LKPD-nya. Tinggal kalian buka saja. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada LKPD-nya ya. Nah, masih loading. Jadi di LKPD-nya itu kalian buat 4 tampak ya, tampak depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu kalian buat, di pertemuan berikutnya nanti akan Pak Guru periksa sesuai dengan instrumen penilaian. Jadi siapa yang bagus kerjanya, itu yang nilainya juga bagus. Nah, untuk alokasi waktunya ini 1 minggu ya. Jadi pertemuan berikutnya kita tatap muka. Pak Guru harapkan gambar tampaknya itu sudah selesai. Baiklah, di terakhir sebelum kita tutup, kalian bisa buat kesimpulan ya. Di sini ada membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan, perintah-perintah apa saja yang digunakan untuk membuat gambar tampak. Ini kesimpulannya, kalian bisa klik di tanda plus sama dengan pada saat refleksi tadi ya, pertemuan awal tadi. Jadi untuk kesimpulannya, perintah-perintah apa saja yang digunakan untuk membuat gambar tampak? Dijawab ya, tanda plus. Kemudian tulis nama dan jawab. Siapa yang duluan jawab, bisa istirahat duluan. Gimana Agusman, sudah dijawab kesimpulannya? Belum Pak, nggak bisa loading. Laptop lagi bermasalah. Oh, bermasalah jaringan ya? Iya Pak. Baik, yang sudah jawab ini ada Yeni. Nah, Yeni sudah tinggi poinnya ya, sudah bertanya, memberikan masukan, jawabnya paling cepat. Jawaban Yeni ini pertama edge, kemudian kedua line, offset, dan trim. Bagus. Jadi memperhatikan ya, memperhatikan penjelasan tadi. Pemuria Sondang juga sudah menjawab, menu line, erase, edge, offset. Bagus. Berarti memperhatikan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya Pak Guru sampaikan, selain untuk memeriksa LKPD yang hari ini membuat tampak, kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu membuat potongan, membuat gambar potongan. Jadi masih tetap denah yang sama, gambar tampak yang sama, kita akan buat gambar potongannya, potongan A dan BB.
Di sini juga kalian bisa lihat tugas formatif ya. Ini tugas formatif. Ini bisa dikerja, minggu depan juga akan dikumpulkan. Baiklah, saya kira seperti itu untuk pertemuan hari ini, dicukupkan dulu. Jadi membuat tampak itu sangat mudah ya. Di AutoCAD, kita proyeksikan saja dari gambar denah, kemudian kita lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedurnya. Sebelum Pak. kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Ya, Minggu depan kita sama-sama ketemu Pak. lagi di Terima kasih materi Pak yang baru, Syahrir. yaitu membuat potongan. Dan jangan lupa LKPD-nya, tugas prakteknya dikerja ya, minggu depan dikumpulkan. Iya, Pak. Pak. Iya, Baik. Pak. Terima Baik, kasih. Pak. Semangat ya. Ya, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Selamat sore, Pak. Syahrir. Sore, Pak.